Queen adalah gadis cantik dan sopan, dia dilahirkan dalam keluarga yang sangat berkecukupan. Baik dari materi, maupun kasih sayang. Hingga keadaan terbalik, ketika bundanya meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya, dan ayahnya menikah lagi dengan seorang janda beranak satu yang seumuran dengan Queen. Queen akhirnya dijebak oleh saudara tirinya dengan dicekoki minuman keras, beruntung, Queen bisa melarikan diri walaupun dengan susah payah. Hingga akhirnya Queen berhasil bersembunyi di sebuah kamar, dan disinilah kemalangan Queen berawal. Bab 1. Happy Reading 1. Waktu 4 tahun lebih telah cukup lama dirasakan oleh Queen, hidup jauh dari kota kelahirannya. Terlunta-lunta di negeri orang dengan perut besar karena kehamilan dialaminya. Bukannya Queen menyesali kehamilannya apalagi kini ketiga anak kembarnya telah berusia 4 tahun, mereka tumbuh dengan baik dan cerdas, anugerah yang tak terhingga dari Sang Maha Pencipta. 1. Perlahan air mata Queen kembali menetes mengingat nasibnya yang malang. Masa depannya hancur karena perbuatan keji saudara tirinya. Sejak malam itu, Queen diusir oleh ayah kandungnya sendiri. Beruntung Queen mengambil kartu ATM-nya yang dititipkan pada Binori, asisten rumah tangga kepercayaan bundanya almarhumah. Mommy menangis. Si sulung Keanu menghapus air mata Queen. Gak sayang, Mommy hanya kelilipan aja, sambil tersenyum lembut pada ketiga buah hatinya yang kini tengah menatapnya penuh selidik. Jangan heran dengan ketiganya. Mereka masih berusia 4 tahun tapi kecerdasannya melebihi orang dewasa pada umumnya. Si sulung Keanu yang tampan jago meretas, yang kedua gadis cantik yang bernama Caandra dan selalu memakai cadar jago dalam bidang seni serta si bungsu bernama Kanu jago dalam berbicara dan ahli strategis. Ketiganya pun jago bela diri. Semua keahlian yang mereka miliki dari hasil didikan seorang pria parubaya yang menolong Queen ketika pingsan di pinggir jalan karena kelaparan dan dalam keadaan mengandung. Kini sang penolong itu telah kembali pada penciptanya. 1. Caandra jangan pernah membuka cadarnya, ya setibanya di tanah air. Queen kembali mengingatkan putri cantiknya. Apa Daddy akan membawaku jauh dari Mommy jika Caandra memperlihatkan wajahnya? Dengan tatapan polosnya. Queen kembali meringis mendengar pertanyaan Caandra, ia lupa jika anak-anaknya adalah manusia cerdas dan jenius. Bagaimana bisa ia selama ini hanya mengarang cerita tentang orang jahat yang akan menculiknya? Ayolah Mommy, kami ingin mengenal Daddy, siapa namanya dan apa betul wajahnya mirip dengan wajah Caandra. Desak Keanu dan Kaanu. Maafkan Mommy sayang karena Mommy benar-benar gak tahu nama Daddy kalian. Mommy hanya sempat melihat wajahnya saja sebelum Mommy pergi, tatapan Queen kembali menerawang jauh mengingat kembali peristiwa itu. Maafkan kami, Mom. Ketiganya kembali berhamburan memeluk Queen. Kenapa pesawatnya terasa lamban sampaikan di tanah kelahiran Mommy? Dengan antusias gelisah ketiganya sudah tak sabar ingin segera tiba di Indonesia. Mereka berempat kini dalam pesawat yang akan membawa mereka pulang. Queen dan anak-anaknya sepakat untuk kembali dan meminta haknya dengan cara baik-baik, setidaknya itulah harapan Queen agar anak-anaknya tidak bertindak melewati batas. Anak-anak, perjalanan masih panjang, kalian tidur aja dulu, supaya nanti bisa menikmati kota kelahiran Mommy. Petik 2. Oke, Mommy, we love you, kompak mereka kemudian menutup mata. Lagi-lagi Queen hanya bisa menatap wajah polos ketiga anak kembarnya sambil memikirkan cara agar anak-anaknya aman hidup di tanah kelahirannya. Queen sungguh tak pernah menyangka saudara tirinya tega menghancurkan masa depannya hanya karena ingin menguasai perusahaan peninggalan bundanya yang dikelola oleh ayahnya. Masih segar dalam ingatan Queen peristiwa malam itu 5 tahun yang lalu, di mana Shirley berpura-pura minta dijemput di sebuah klub malam, tempat yang tabu bagi Queen untuk dikunjungi. Buat dia mabuk dan biarkan di jalanan agar diperkosa oleh berandalah. Perintah Shirley pada teman prianya. Beruntung saat itu Queen berhasil melarikan diri dan bersembunyi pada salah satu kamar yang pintunya sedikit terbuka. Karena tak mampu lagi menahan rasa pening di kepalanya akibat dicekoki minuman keras, akhirnya Queen tak sadarkan diri. Namun nasib malang selalu menyertai langkahnya, ketika tersadar ia sudah tak mengenakan selembar benang pun di badannya dan seorang pria tampan tanpa busana berbaring di sampingnya.
Setelah puas memandangi wajah pria yang mengambil mahkotanya dan menyimpan baik-baik dalam memorinya agar kelak tak bertemu lagi dengannya. Perlahan Queen bangun dan memungut semua bajunya kemudian mengenakan kembali lalu keluar dan menghilang hingga saat ini. Suara merdu pramugari mengembalikan kesadaran Queen tentang masa lalunya yang hancur. Ia kembali memantapkan hatinya sebelum membangunkan ketiga anak kembarnya. "Anak-anak, ayo bangun. Kita sudah sampai," dengan suara lembut Queen membangunkan ketiga buah hatinya. Mendengar suara lembut sang momi, ketiganya langsung membuka matanya dan tersenyum manis. Tanpa banyak bertanya Keanu, Chandra dan Keanu berjalan beriringan menuju pintu pesawat. Penumpang pesawat dan pramugari tersenyum melihat tingkah mereka yang seperti orang dewasa. 1. Bab 2. Happy Reading 1. Queen untuk pertama kalinya menghirup udara tanah air setelah sekian tahun. Ada sesuatu yang aneh menjalar pada aliran darahnya. Mengabaikan semua rasa itu, Queen menggandeng tangan kecil ketiga belahan jiwanya keluar dari bandara internasional. 1. Ke Jalan Radio Venoexia, Pak. Queen menyebutkan alamat kosan untuk sementara mereka tinggal. Kemudian sopir tersebut perlahan melajukan kendaraannya meninggalkan Bandar Indonesia Soekarno-Hatta menuju alamat yang dituju. "Rumah siapa, Mom?" Si sulung Keanu bertanya mewakili kedua adiknya yang sama penasarannya. "Sementara kita tinggal di rumah kosan, sayang sambil Mommy cari pekerjaan," jelas Queen. "Mbak asli Indonesia?" Pak sopir bertanya karena alamat yang diberikan Queen adalah rumah kosan yang cukup mewah di ibu kota. "Saya asli Indonesia Pak, hanya 5 tahun terakhir tinggal di luar negeri," jawab Queen apa adanya. Tak ada lagi percakapan dengan Pak sopir, Queen dan anak-anaknya pun menikmati suasana pagi ibu kota yang belum macet. Hingga mereka tiba di alamat tujuan, tanpa membuang-buang waktu Queen segera membayar ongkosnya dan mengajak ketiga anak kembarnya. Queen segera berjalan untuk menemui bagian informasi sambil berdoa semoga masih ada tempat untuknya dan anak-anaknya yang masih kecil. "Selamat pagi, Mbak," sapa Queen tersenyum manis. "Selamat pagi juga, Mbak, ada yang bisa saya bantu?" balasnya ramah. "Masih ada kosan kosong untuk kami, Mbak." "Masih ada, tapi ruangannya besar, Mbak." Petik 2. "Gak apa-apa Mbak. Anak-anakku juga butuh tempat yang lebih luas." Petik 2. Kemudian Queen diantar ke ruangan yang dimaksud. Beruntung masih ada tempat kosong buat mereka walaupun pastinya dengan biaya sewa yang lebih mahal, tak jadi masalah bagi Queen. Beruntung ia memiliki si kembar 3 dengan segala kegeniusannya sehingga dana tak jadi masalah bagi Queen. 1. "Ini kamarnya, Mbak, dan kalau butuh bantuan hubungi saja saya. Nama saya Dini," sambil menjabat tangan Queen, Dini memperkenalkan dirinya. "Terima kasih, Mbak," balas Queen sebelum memasuki ruangan yang ditunjukkan oleh mbaknya. "Nah, anak-anak istirahat dulu, Mommy mau mengatur pakaian dan kemudian belanja untuk bahan makanan kita." Petik 2. "Kami harus bekerja Mom." "Sudah cukup istirahatnya di pesawat," balas Keanu sambil membuka laptopnya, demikian pula Keanu. Sedangkan Chandra lebih memilih menonton berbagai jenis musik, fashion show dan berbagai jenis seni lainnya. 1. Meskipun Keanu kini berada di negara kelahiran mominya, namun perusahaan besar yang memakai jasanya sebagai ahli IT masih mengandalkan bocah kecil ini. Nama besar Keanu sebagai peretas dan diakui oleh dunia internasional, dan transaksi pun mereka lakukan secara online. Dan hanya orang-orang tertentu yang mengetahui jika Keanu Dewananda hanyalah seorang anak kecil. Walaupun mereka tahu hal itu namun tak seorang pun yang berani menipunya. 1. "Anak-anak, Mommy keswalayan dulu belanja, ada yang ingin kalian titip?" "Cemilan aja, Mom," kompak ketiganya menjawab kemudian kembali sibuk dengan urusan masing-masing. 1. Queen lalu keluar dan menuju swalayan terdekat untuk mengisi kulkas dengan persediaan bahan makanan. Beruntung kamar kosan yang ia dapat fasilitasnya lengkap sehingga tidak perlu mengeluarkan budget yang besar. Ia bisa mengirit pengeluaran sampai mendapatkan pekerjaan. Walaupun si sulung Keanu melarangnya bekerja karena pendapatan mereka bertiga sangat berlebih untuk kehidupan mereka berempat,
namun sebagai seorang ibu, Queen merasa berdosa menikmati penghasilan seorang anak kecil. 1. Bab 3. Happy Reading. Tak lama kemudian Queen telah tiba di swalayan dan langsung berbelanja sesuai dengan kebutuhannya dan tak ketinggalan membelikan cemilan untuk ketiga buah hatinya. Sedang sibuk memilihkan cemilan yang sehat untuk anak-anaknya, seorang wanita tiba-tiba menegurnya dengan mata berkaca-kaca. "Non Queen. Ini beneran Non Queen?" Sambil memperhatikan Queen dengan teliti. "Binori, apa kabar, Bi?" Queen langsung memeluk Binori dengan penuh kerinduan. Hanya Binori yang selalu membantunya ketika ia diperlakukan tidak adil oleh ibu tiri dan saudara tirinya. Binori pula lah yang menyimpan barang-barang berharga milik Queen ketika itu sehingga ketika melarikan diri ia memiliki uang yang cukup. "Bibi baik, Non. Non kemana aja selama ini hilang tanpa kabar. Non semakin dewasa dan cantik," puji Binori terus memperhatikan Queen. "Panjang ceritanya Bi, gimana kabar ayah?" Walaupun masih ada rasa sakit hatinya, akan tetapi Queen tetap ingin mengetahui kabar ayahnya. Sejak Non Queen menghilang, Bibi juga berhenti kerja di rumah Tuan Anton dan tinggal di dekat sini. Jelas Binori sambil tersenyum membingkai wajahnya yang sudah mulai keriput. Kalau gitu, Bibi ikut Queen ke tempat kosan. Kemudian keduanya bergandengan tangan menuju kasir. Urusan dengan kasir swalayan selesai, keduanya kembali berjalan menuju tempat kosan Queen yang tak jauh dari swalayan tersebut. Setelah tiba, Queen membuka pintu dan tiga anak kecil dengan wajah tampan dan cantik berlari menyambutnya sehingga alis Binori bertaut bingung dengan penglihatannya. "Ayo anak-anak, kenalan sama nenek," titah Queen pada ketiga buah hatinya. "Keanu Dewananda, Kiandra Dewanti, Kiano Dewananda." Satu persatu mereka memperkenalkan diri dan bersalaman dengan Binori dengan sopan khas adat timur. Setelah berkenalan, ketiganya membongkar belanjaan mominya dan mengambil masing-masing camilannya kemudian mereka kembali sibuk dengan kegiatan masing-masing. "Non, mereka." "Iya Bi, setelah malam itu ternyata Queen hamil mereka bertiga," cicit Queen dengan tatapan kosong. "Sabar ya, Non. Mereka yang telah berbuat jahat pasti akan mendapatkan karmanya dan karena Non Queen sudah kembali, Bibi akan memberikan kunci berangkas titipan Nyonya. Bibi minta maaf waktu itu Bibi gak bisa memberikannya pada Non karena takut Nyonya Samantha mengetahuinya." Dengan wajah bersalah Binori menjelaskan pada Queen. 1. "Gak apa-apa, Bi. Semua sudah terjadi, kita hanya harus memperbaiki semuanya mulai saat ini." Queen mengelus pundak renta Binori agar menghilangkan rasa bersalahnya. Kemudian Binori membuka bandulan kalungnya lalu membuka liontin kalungnya yang berupa kotak dan memberikan pada Queen. Sesaat Queen memperhatikan liontin tersebut dan perlahan membukanya. Seketika sebuah kunci terlihat, rupanya kalung yang menghiasi leher Binori selama ini adalah sebuah titipan dari almarhumah Bunda Queen. Menurut penjelasan Binori sebuah kunci berangkas, hanya Binori yang tahu berangkasnya berada di mana. "Tapi berangkasnya berada di mana, Bi?" bingung Queen sambil memperhatikan kunci tersebut. "Di salah satu bank, Non. Bibi akan menghubungi orang kepercayaan Nyonya supaya Non bisa ke sana tanpa diketahui Nyonya Samantha dan putrinya." 1. "Terima kasih Bi, karena Bibi menjaga amanah Bunda dengan baik." Queen tak henti-hentinya mengucap syukur karena Binori betul-betul sangat amanah. Ternyata selama ini Bunda sudah menyiapkan segalanya untuk Queen, walaupun ia belum tahu apa isi berangkas tersebut akan tetapi Queen yakin jika isinya adalah sesuatu yang sangat berharga. Semoga saja dengan berangkas tersebut kehidupannya beserta anak-anaknya dan Binori bisa lebih baik. Queen bertekad akan hidup bersama Binori mengingat jika Binori juga tinggal sendiri dan tidak memiliki sanak saudara setidaknya itu yang. Bab 4. Happy Reading. "Jangan katakan kalau kamu gagal lagi mencarinya," suara dingin khas bosnya menerpa telinga Zidane. "Maaf bos, lagi-lagi Zidane hanya bisa meminta maaf untuk kegagalannya. Rupanya kamu harus dikirim ke luar negeri untuk belajar lagi. 5 tahun mencari seorang wanita saja kamu selalu gagal dan gagal terus. Tidak biasanya kamu seperti ini. Mana semua orang-orang kepercayaanmu, jika mereka tidak becus? Pecat mereka."
Setiap kali membahas wanita yang pernah tidur dengannya maka Arya Dwi Pangga akan berbicara panjang lebar. 1. Zidan hanya bisa diam dan mendengar suara dingin bosnya. Untuk pertama kalinya seorang Arya Dwi Pangga kalang kabut dan tak pernah menyerah untuk mencari wanita itu. Zidan jadi bingung mencarinya karena informasi yang diperolehnya sangat minim. Petunjuk dari sang bos hanyalah wanita cantik dengan kulit putih dan tinggi dengan wangi khas buah strawberry. Wanita zaman sekarang rata-rata memiliki kulit putih dan tinggi, yang membuat Zidan pusing adalah aroma khas strawberry. Sekian banyak wanita yang ia temui namun tak seorang pun di antara mereka beraroma khas strawberry. 1. Saya akan coba memakai jasa seseorang yang sangat jenius bos. Saya yakin dia dapat menemukan wanita milik bos. Petik 2. 1. Lakukan apapun yang penting aku bisa menemukan wanita itu. Petik 2. Baik bos. Saya permisi, pamit Zidan dan bergegas keluar ruangan kerja sang bos. Semua pekerjaanmu serahkan pada virus, kamu fokus saja mencari wanita itu. Saya ingin agar kamu secepatnya menemukan wanita itu, perintah Arya tak ingin dibantah. Siap bos, balas Zidan. Zidan segera keluar dan melakukan perintah bosnya. Jauh di dalam hati Zidan sudah menyerah untuk mencari keberadaan wanita yang mampu menjungkir balikkan kehidupan seorang Arya Dwi Pangga yang terkenal dengan sifat dinginnya dan tak tersentuh oleh para wanita yang menunggunya. Setelah Zidan hilang di balik pintu besar ruangannya, Arya menyandarkan kepalanya pada kursi kebesaran miliknya. Ia mengusap kasar wajahnya, telah 5 tahun berlalu sejak terjadinya malam panas itu, namun aroma tubuh wanita itu masih segar dalam ingatannya seolah peristiwa itu baru semalam. Siapa sebenarnya wanita itu? Mengapa aku tak bisa melupakan dirinya, aromanya, dan dia pasti wanita dari kalangan baik-baik. Aku adalah pria pertama baginya begitu pula denganku, gumam Arya tersenyum samar mengingat malam itu. Ya Tuhan, jika memang dia jodohku pertemukan kami secepatnya. Semoga saja dia masih sendiri, lanjutnya berdoa dalam hati. 1. Arya semakin gelisah, hanya dengan mengingat aroma tubuhnya saja jantungnya berdetak kencang. Arya pun heran dengan dirinya yang sebelumnya tidak pernah peduli dengan makhluk yang bernama wanita akan tetapi berbeda sejak melewati malam panas bersama wanita yang tak dikenalnya. Walaupun ia tidak dapat melihat dengan jelas wajah wanita itu tapi wanginya masih sangat terasa pada indera penciumannya. Seandainya malam itu Arya tidak sedang mabuk pastinya ia tidak sesusah ini mencari keberadaan wanita itu. Arya sangat mengutuk sahabatnya yang memberikan dirinya tantangan sehingga membuatnya meminum alkohol dosis tinggi dan akhirnya mabuk dan dengan tanpa sadar menghancurkan masa depan seorang gadis. Semoga saja Zidan kali ini berhasil menemukan wanita itu. Ia ingin menghabiskan waktu bersama dengan wanita itu dan bersama-sama membesarkan anak-anak mereka kelak. Semoga saja wanita itu dalam keadaan baik-baik dan segera bertemu dengannya. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk mencari wanita yang tak ia kenal namun berhasil menghuni hatinya. Ia tidak pernah putus asa dan selalu yakin bahwa suatu saat mereka akan dipertemukan. Bab 5. Happy Reading. Seminggu sejak tibanya mereka di tanah air namun Queen belum berhasil mendapatkan pekerjaan walaupun biaya hidup tak masalah bagi Queen karena ketiga anaknya memiliki penghasilan tetap, namun sebagai ibu ia harus bertanggung jawab pada ketiganya. Queen semakin gelisah hingga Kanu memperlihatkan lowongan pekerjaan dari situs internet. Sebuah perusahaan besar membutuhkan karyawan sesuai dengan basic pendidikan sang momi yaitu desainer perhiasan. Walaupun selama ini mereka tahu jika mominya harus mengubur semua keinginannya dengan bekerja serabutan selama di perantauan demi menjaga mereka bertiga. Inilah saatnya bagi ketiganya untuk membiarkan mominya bekerja sesuai dengan pendidikan dan bakat mominya. Kami ingin agar momi bekerja pada perusahaan PT Jewelry Design. Ucap Kiandra dengan wajah permohonan. Cek, Kia. Harusnya abang yang berbicara seperti itu pada momi karena abang anak yang tertua, dengan kesal Kanu menegur Kiandra. Sama aja, bang. Kita juga lahirnya hanya berbeda menit, bantah Kiandra tak mau kalah. Bang, kak, kalian jangan ribut hanya persoalan seperti itu, kasihan momi bingung harus mendengar siapa.
Keanu ikut angkat bicara dengan nada datar khas miliknya. 1. Mendengar anak-anaknya yang selalu bersikap dewasa jauh dari umurnya yang masih balita membuatnya tersenyum dan selalu mengucapkan syukur pada Sang Maha Pencipta karena menitipkan anak-anak yang baik dan cerdas dalam rahimnya. Baiklah, Momi akan mengikuti kemauan kalian. Queen memutuskan untuk melamar pekerjaan pada perusahaan desain perhiasan terbesar di Asia. Hore, Abang akan mengirimkan lamaran Momi. Petik 2. Kami sayang Momi, seru Kiandra kemudian memeluk erat Queen. Setelah Momi kami juga ingin bersekolah, boleh kan? Tanya Kiandra yang sudah mulai merasa bosan tinggal dalam rumah. Boleh, besok Momi akan mencarikan sekolah yang cocok untuk kalian tapi kalian harus berjanji, jawab Queen. Tentu Mom. Kiandra gak boleh membuka cadarnya dan kami bertiga gak boleh berpisah dan harus saling menjaga, kompak ketiganya mengulang pesan Mominya. Bagus, kalian memang anak-anak Momi yang cerdas, balas Queen tersenyum sambil mengusap lembut kepala ketiga buah hatinya. Abang sudah menemukan sekolah yang cocok buat kami, Mom. Keanu kemudian tersenyum khas anak kecil agar Queen tidak menolak keinginannya. Queen hanya bisa menarik napas panjang sambil tersenyum. Ia sudah bisa memastikan sekolah yang telah dipilih oleh anak sulung. Baiklah, terserah abang saja, tapi kalian harus bertanggung jawab pada pilihan kalian dan jangan menyusahkan Nenek Nori. Kalian harus menurut dan tak boleh kemana-mana setelah pulang sekolah. Queen memberikan syarat pada si kembar tiga karena menyadari rasa penasaran yang tak tanggung-tanggung yang dimiliki ketiganya. Siap Mom. Balas mereka kompak dan kembali memberikan pelukan hangat pada Queen sebagai ucapan terima kasih karena telah menuruti kemauannya. Waktu terus berlalu hingga waktunya makan malam bagi mereka. Binori pun telah selesai menyiapkan hidangan makan malam. Walaupun berulang kali Queen meminta agar Binori tidak perlu memasak, namun Binori tidak ingin tinggal berpangku tangan tanpa melayani nona mudanya. Mereka berlima kemudian duduk mengitari meja dan mulai menikmati makan malam tanpa bersuara. Ajaran Queen buat anak-anaknya agar tidak mengeluarkan suara jika sedang makan. Adat kesopanan yang diajarkan oleh bundanya almarhumah kini ia terapkan pula ada buah hatinya. Setelah menghabiskan makan malamnya, Queen masuk ke kamarnya begitu pula dengan Binori, sedangkan Keanu, Kiandra dan Keanu masih setia di depan laptopnya entah apa yang mereka cari. Bab 6. Happy Reading. 2 hari kemudian, panggilan wawancara pada kantor PT Jewelry Design diterima oleh Keanu. Dengan gembira Keanu memperlihatkan panggilan tersebut dan menyuruh sang Momi untuk berdandan cantik. Mom, hari ini Momi harus berdandan cantik, seru Keanu dengan mata berbinar. Untuk apa, Bang? Tanpa dandan pun Momi sudah cantik, balas Queen bercanda. Abang tahu, Mom. Tapi hari ini Momi harus wawancara di kantor perusahaan PT Jewelry Design dan Momi harus tampil maksimal agar diterima. Petik 2. Kia sudah siapkan baju yang Mom harus pakai, Kiandra ikut nimbrung pembicaraan abang dan Mominya. Gimana menurut Dik Keanu? Queen sengaja bertanya pada si bungsu yang sangat jarang berbicara. Aku setuju sama mereka berdua Mom, siapa tahu aja bertemu dengan Daddy. Dengan wajah tanpa ekspresi Keanu bertutur menyuarakan suara hatinya. Maafkan Mom yang tidak mempunyai informasi apapun tentang Daddy kalian, balas Queen dengan wajah sendu. Satu hal yang disesali Queen selama 5 tahun terakhir ini adalah kenapa ia tidak membuka dompet pria yang telah menidurinya setidaknya untuk melihat kartu identitasnya dan sekedar mengetahui nama pria itu. Yang ia pikirkan saat itu hanya ingin melarikan diri dan menjauh dari orang-orang yang membencinya. Queen hanya mengingat wajahnya yang sama persis dengan Kiandra dan itu tidaklah cukup. Suatu hal yang mustahil ia lakukan dengan mendatangi semua pria di negara ini satu persatu hanya untuk mencari wajah yang sama dengan wajah Kiandra. Jangan meminta maaf pada kami Mom, kamilah yang harus meminta maaf karena kehadiran kami. Momi tidak bisa hidup normal seperti gadis-gadis lainnya. Keanu mencium mata Queen yang berkaca-kaca. Maafkan Keanu, Mom. Keanu hanya sedikit rindu pada Daddy. Keanu memeluk erat Queen dan meminta maaf atas kelancangannya mempertanyakan dadinya. Si kembar tiga sudah saling berjanji untuk tidak menyinggung masalah Daddy mereka di depan Mominya.
mereka akan mencari sendiri keberadaan Sang Dedi tanpa melibatkan Sang Momi karena tidak ingin membuat mominya bersedih lagi. Tapi si bungsu Kiano terkadang tak bisa menahan rasa penasarannya sehingga membuat momi mereka bersedih. Gak apa-apa sayang, semua kesalahan Mom, balas Queen menyesali sikapnya yang percaya begitu saja pada saudara tirinya. No, bukan Mom yang salah, Auntie Shirley harus bertanggung jawab atas perbuatannya pada Momi. Keanu setengah berteriak membantah perkataan Queen. Melihat pertumbuhan ketiga buah hatinya yang cerdas dan dewasa, Queen kemudian memutuskan untuk menceritakan semua yang ia alami hingga kemudian melahirkan mereka. Bukannya Queen ingin membebani pikiran polos mereka, hanya saja Queen tidak ingin jika mereka bersedih dan terus-terusan mempertanyakan keberadaan dadinya layaknya anak-anak seusia mereka. Mungkin hanya inilah satu-satunya keberuntungan yang dimiliki oleh Queen karena anak-anaknya memahami setiap kesulitan yang ia hadapi sehingga mereka tidak pernah mempermasalahkan kehidupannya yang tidak seperti sebuah keluarga pada umumnya. Kami akan membuat Auntie kehilangan semuanya, mata Kiandra berkilat penuh amarah. Momi tidak ingin jika anak-anak Momi hidup dengan dendam di hatinya. Lebih baik Momi bersiap ke kantor perusahaan PT Jewelry Design, kata Queen meredam kemarahan anak-anaknya. Kiandra antusias membantu sang Momi untuk berdandan, salah satu keahlian yang dimiliki oleh gadis kecil yang cantik dengan kulit putih yang diwarisi dari Queen. Melihat amarah dalam mata polos ketiganya membuat Queen diam-diam bergidik ngeri. Queen bisa memastikan anak-anaknya akan melakukan sesuatu yang besar pada saudara tirinya. Bab 7. Happy Reading. Setelah berdandan rapi dan mengulaskan make up tipis di wajahnya yang cantik dibantu oleh gadis kecilnya yang sangat menguasai dunia fashion, dengan bersemangat dan keyakinan yang tinggi Queen mendatangi kantor perusahaan PT Jewelry Design dan langsung diarahkan oleh bagian resepsionis menuju ruangan di mana tes wawancara. Tidak banyak yang ikut tes wawancara mungkin kurang yang tertarik dengan bidang tersebut. Wawancara pun selesai dan Queen dinyatakan lulus dan saat itu juga Queen disuruh langsung bekerja karena ada beberapa desain perhiasan yang harus segera diselesaikan karena akan ada peluncuran untuk desain terbaru perusahaan mereka. Dengan gembira dan rasa syukur karena berhasil dalam tes wawancara tersebut, Queen mengirimkan pesan pada ketiga anak kembarnya tentang keberhasilannya. Setelah itu Queen menuju ruangan di mana ia akan memulai pekerjaannya. Queen bekerja dengan serius, ia tak ingin memberikan kesan buruk pada hari pertamanya bekerja. Beruntung dulu ia mengambil jurusan desain dan setiap hari mengasah kemampuannya bersama Kiandra sehingga tidak sulit baginya untuk bekerja sama dengan para karyawan bagian desain yang sangat profesional. Sementara itu di lantai tertinggi gedung tempat Queen bekerja, seorang pria nampak gelisah entah apa yang membuatnya seperti itu. Bertepatan dengan asistennya masuk untuk menyerahkan pekerjaannya.